Saat ini kami renungkan firman itu. Berkatilah firman ini bagi kami. Tolong kami semuanya, supaya oleh Roh-Mu yang terus memberikan pemahaman, pengertian, dan ditopang untuk melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap harinya. Ini doa kami, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama Februari. Ya, begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan sudah ada di slide saya. Hari ini firman Tuhan akan kita renungkan di bawah satu tema yang diberikan, firman Tuhan dan perkataan manusia. Ya, ini tema kita hari ini. Jadi ada firman Tuhan, jadi ada dikontraskannya. Yang mana yang kita mau ikuti? Karena dalam hidup kita ini pasti kita bertemu dengan dua ini. Ada perkataan dari Tuhan atau ada perkataan dari manusia. Kita buka Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ada di slide. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Nah, ini dari teks ini, konteks ini firman Tuhan bagi kita. Ya, menjelang Imlek, menjelang Sinja, kadang kita suka terjebak di dalam mengikuti tradisi perkataan manusia, walaupun yang saya sampaikan ini tidak melulu tentang Imlek ya. Nah, dari firman ini Bapak Ibu kita coba perhatikan 2 ayat itu, 3 ayat itu, ada 7 larangan keras firman Tuhan. Ya, ada 7 hal yang dilarang firman Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita cermati itu, yang pertama itu dikatakan di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api. Yang kedua, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi petenung. Ya, yang ketiga, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi seorang peramal. Peramal atau pergi meramal. Ya, kepada petenung kita pergi untuk bertanya kepada petenung juga sama dosanya. Yang keempat, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi seorang penelaah. Penelaah ini untuk menerjemahkan arti-arti tertentu atau huruf tertentu yang berkaitan dengan gaib-gaib. Yang berikut, slide berikutnya. Ya, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi seorang penyihir. Penyihir ini yang punya kekuatan supranatural ya. Kemudian di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi seorang pemantra. Yang ketujuh, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang yang mati. Ini 7 larangan keras dari firman Tuhan dalam konteks ini. Tentu masih banyak ya firman Tuhan. Tapi hari ini kita akan fokus di 7 larangan ini Bapak Ibu. Nah, saya coba konvers ini, coba lihat kepada ada 7 juga ya, saya coba 7 perkataan manusia. Ya, dalam tradisi kepercayaan Tionghoa ada 7 perkataan manusia yang sering tanpa sadar masuk di konsep kita, dan akhirnya tanpa sadar kita juga lakukan dalam hidup kita. Dan karena kita melakukan ini, perkataan manusia ini, tradisi ini, seringkali ada kita berbenturan dengan firman Tuhan tentang 7 larangan tadi Bapak Ibu. Nah, coba kita bahas satu persatu selanjutnya. Nah, yang pertama, slide berikutnya. Yang pertama, di antaramu janganlah didapati, slide berikutnya. Ya, terus di bawahnya, ya. Ada yang berikut ya? Ini dia. Terus? Mempersembahkan anak kepada dewa. Ya, ini ya. Itu ya benar, itu dia. Yang pertama tadi
kepada dewa. Ini disebut dengan, kalau bahasa matanya itu kepang, nggak tahu cara bacanya benar atau enggak, nanti baca sendiri lah ya. Mulut saya, lidah saya kadang keseleo ya. Yang kedua, mempraktekkan tenung dengan alang-alang atau batang lidi. Ini disebut kadang tiucang katanya gitu ya. Lalu nanti ini berkaitan dengan tenung, kalau udah dapat lidi itu maka akan dapat sehelai kertas ramalan yang berisi sajak. Dan biasanya ini akan diterjemahkan dari buku klasik I Ching namanya ya. Yang keempat, ada sajak ramalan itu nanti akan dibawa kepada penelaah, penterjemah ya, untuk diartikan. Yang kelima, ada kerasukan dewa dewi, itu disebut Tiao Tang ya. Ini ilmu kebal, berarti ini termasuk sihir Bapak Ibu ya. Jadi ini ilmu dewa dewi ini atau Tiao Tang ini yang mempraktekkan ilmu sihir dan yang mau juga terlibat dalam sihir. Yang keenam, mempercayai hari muncul dan hari malam. Biasanya ini berkaitan juga dengan apa yang dikatakan pemantra ya, kita percayai. Yang ketujuh, sembahyang kepada plakat atau altar yang leluhur gitu ya. Nah, ini ada 7 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, 7 ini adalah konvers dari yang 7 larangan tadi. Nah, mari kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Nah, dalam kepercayaan tradisi Tionghoa ada itu tradisi mempersembahkan anak kepada dewa. Itu kepang namanya ya. Nah, biasanya kepang ini apa sih? Ya, kepang ini adalah tradisi sebagian orang Chinese yang mendedikasikan anaknya kepada dewa dewi untuk diadopsi. Nah, mereka percaya kalau mereka dedikasikan anak ini kepada dewa atau kepada dewi, maka anak ini akan dipelihara, anak ini akan dilindungi oleh dewa dewi, sehingga mereka akan jauh dari gangguan roh-roh jahat, akan jauh dari kesialan, jauh dari penyakit, jauh dari kenakalan. Maka ada orang tua yang diam-diam mendedikasikan anaknya kepada dewa dan dewi. Tapi ada juga orang tua yang mendedikasikan anaknya kepada dewa atau dewi karena anak itu dianggap cong, itu bertentangan ya dengan atau tidak cocok dengan orang tua. Mungkin karena tanggal lahirnya, mungkin karena sionya gitu. Jadi dianggap cong bagi keluarga, maka orang tua tuh kasih ke dewa dewi. Ya, atau akhirnya juga dikasih ke orang lain. Ya, beda halnya kalau kita memang ada orang kita mengadopsi anak, mungkin yang karena memang tidak mampu, tapi bukan karena rasa orang ini nggak cocok sama tanggal lahir saya, ini kan membawa siap, ini jauh akhirnya dikasih ke orang. Nah, ini hal yang salah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 17, itu firman Tuhan berkata begini, tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Ini mempertegas ulangan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ada kita mengetahui siapapun atau mungkin leluhur kita atau siapapun yang mendedikasikan anaknya kepada dewa dan dewi, ya, dengan harapan-harapan tadi atau karena faktor jom tadi, sebenarnya itu kekejian di mata Tuhan, itu kejahatan di mata Tuhan. Dan Tuhan bilang Tuhan itu membuat sakit hati di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Selanjutnya Imamat 20 ayat 2b dan 3 katakan begini, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok. Molok itu adalah dewa, nama dewa ya. Yang menyerahkan anaknya kepada Molok atau kepada dewa Molok, pastilah yang dihukum mati loh. Jadi jangan main-main ya. Yakni rakyat negeri harus melontari diri dengan batu. Jadi orang yang menyerahkan anaknya atau mendedikasikan atau menumbalkan anaknya kepada dewa dan dewi, alasan apapun itu, Tuhan bilang dia pasti dihukum mati. Tuhan bilang aku sendiri menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Molok. Nah, ini berbahaya ya. Nah, mungkin dalam konteks kita Bapak Ibu, pada zaman modern ini, orang tuh tidak lagi mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban ke dalam api. Ya, jangan cara disembelih atau diberikan kepada dewa-dewa. Namun,
praktek mendedikasikan, ya, penyerahan anak kepada dewa-dewa itu sama halnya dengan kita mempersembahkan anak-anak kita menjadi korban ke dalam api. Sama, ya. Anak yang dipersembahkan kepada dewa-dewi itu sebenarnya bukan terlindungi. Banyak orang-orang yang sudah bertobat dari cara-cara ini memberikan kesaksian mereka, tetapi dikatakan justru makin sakit-sakitan. Malah akhirnya menjadi anak yang penuh pemberontakan dan akhirnya tuduh maut menudungi anak yang dipersembahkan, yang didedikasikan kepada dewa dan dewi ini. Kalaupun ada yang kelihatannya nih, kayaknya jadi penurut, setelah saya persembahkan dedikasian kepada dewa, kepada dewi, anak ini jadi penurut. Itu kelihatannya karena dalam alam rohnya itu sudah dikekang oleh roh jahat, maka dia seperti seolah penurut. Nah, ini jelas mendatangkan kutukannya atas kehidupan anak-anak kita. Mari kita baca Mazmur 6 di situ. Mazmur 6 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Jadi ini terjadi dalam konteks masa lalu dalam kitab Alkitab, tapi dalam tradisi Tionghoa banyak orang tua yang mendedikasikan anaknya kepada dewa dan dewi. Dewa dan dewi adalah berhala, ya, dan Tuhan bilang ini adalah kekejian, bahkan ini menjadi suatu dosa yang akhirnya mendatangkan hukuman yang begitu berat. Ini satu kesan, saya ada baca satu buku ya, buku yang mencatat tentang budaya atau tradisi orang Tionghoa. Ada namanya hamba Tuhan J.S. Quick namanya, ya. Jadi J.S. Quick ini dia ngomong waktu kecil di kampung itu oleh orang tuanya dia sudah diserahkan, ya, diserahkan dan dijadikan menjadi anak angkat. Itu kepang itu, anak angkatnya dewa atau dewi. Nah, ketika dia dibawa ke kelenteng, ya, oleh orang tuanya, di situ ada namanya tangki. Itu orang yang kerasukan roh dewa, gitu ya. Jadi dibilang tangki ini yang dirasuk oleh dewa ini akan memotong lidahnya, ya, lalu keluarlah darah. Lalu saya disuruh untuk menjilat atau menghirup sedikit darah dari lidah si tangki itu. Itu perjanjian bahwa saya jadi anak angkat dari dewa dewi. Kemudian si tangki itu kemudian menstempel baju saya dengan darahnya, berarti dimeterai, jadi meteraikan menjadi anak angkat dari dewa dengan darah tangki itu yang kerasukan roh dewa itu. Dan dia bilang, malah sejak itu dia bilang saya tetap sakit, saya sering sakit. Ya, itu kesaksian Pak Quick, seorang hamba Tuhan ya. Tapi kemudian dia bilang setelah saya satu masa KKR, saya percaya Tuhan Yesus, saya dibaptis, lalu saya kemudian ada pelepasan yang luar biasa ya. Lalu dia bilang saya mengalami yang namanya kesembuhan. Bahkan adik saya sampai SMP itu masih ngompol, tapi ketika percaya sama Tuhan Yesus, dibaptis, pelayanan pelepasan, adik saya dia bilang berhenti dari ngompol. Udah kelas 3 SMP masih ngompol. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman ini bahwa anak itu adalah pemberian, anak itu adalah anugerah dan upah daripada Tuhan. Maka tidak boleh diserahkan kepada orang lain untuk diadopsi karena merasa anak ini ciong, anak ini anak sial, anak ini bertentangan dengan sionnya, bertentangan tanggal lahirnya, bertentangan dengan keberuntungan saya. Maka nanti ada keluarga yang menjadi sakit lah, dan anak itu dianggap sebagai pembawa sial. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 27 katakan, sesungguhnya anak-anak lelaki, LI menerjemahkan anak laki-laki, tapi dalam terjemahan aslinya itu setiap anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandung adalah suatu upah. Jadi anak-anak kita itu adalah milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita harus menjaganya, merawatnya, mendoakannya, menjadi teladan, mengasihinya dengan kasih yang daripada Kristus. Ya, bukan untuk diserahkan. Lalu dalam Matius 19 Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu
sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, memberkati mereka. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa seorang anak, bahkan dia ketika masih janin sekalipun, ketika dia baru lahir, dia punya hak yang sama, hak hidup yang sama, hak dirawat yang sama, hak dikasih yang sama dengan orang tua. Ya, dan anak itu begitu berharga di mata Tuhan. Anak itu begitu walaupun dalam pandangan murid, anak ini nilainya terlalu kecil, anak ini nggak punya hak, anak ini nggak punya hak jawab, anak ini beda dengan orang dewasa. Tapi dalam pandangan Tuhan bilang, biarkan anak-anak itu datang, jangan menghalang-halang. Artinya setiap anak adalah berharga, setiap anak adalah harus kita kasihi, harus kita sayangi, harus kita besarkan, kita rawat, dan kita memperkenalkan mereka kepada kasih Tuhan, karena mereka adalah milik pusaka yang daripada Tuhan. Yang kedua, terangan yang kedua dari teks firman Tuhan tadi dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi petenung. Nah, dalam tradisi Tionghoa ada satu namanya mempraktekkan tenung dengan alang-alang, yaitu batang lidi yang disebut Tiu Chiang, gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dua ini hampir jadi kayak pertentangan, gitu ya. Poin 3 juga, 2, 3, 4 ini hampir sama, ini satu rangkaian. Di antaramu jangan dapati pun yang menjadi seorang peramal, ya. Nanti orang Tionghoa tadi saya bilang ketika udah main lidi-lidi itu, udah keluar satu dibawa kepada peramal sajaknya, ini siapa sih artinya, lalu kemudian dibawa kepada penelaah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ramalan dengan alang-alang ini atau lidi ini ya, hanya dilakukan di kuil-kuil biasanya. Biasanya katanya jumlahnya bisa 40, 75, 100, itu konon katanya ya. Nah, dalam prakteknya biasanya semua alang-alang lidi ini ditaruh dalam satu tabung, lalu orang yang ingin diramal nasibnya, entah jodohnya lah, karirnya lah, usahanya lah, umurnya lah, itu biasanya akan kocok-kocok itu batang-batang itu dalam tabung. Nah, kalau keluar satu, nah ini nanti akan dilihat kertasnya, nomornya, lalu itu dibawa kepada si peramal. Kalau keluar lebih dari satu, ulang lagi, harus satu, nggak boleh lebih. Nah, satu inilah yang kemudian dibawa kepada si peramal, ya, dan nomor di situ. Lalu nomor yang ada di kertas itu akan diterjemahkan, diartikan melalui buku klasik yang namanya buku klasik I Ching. Nah, itu namanya ya. Nah, biasanya kan sajak itu susah dipahami oleh orang awam. Nggak ngerti nih, walaupun ada nomornya ini, maka dia mesti bawa kepada penelaah, penerjemah, penafsir, penyelidik, peneliti. Nah, kemudian dia inilah yang akan menjabarkan apa artinya. Apakah dia adalah itu baik atau buruk. Kalau baik itu berarti di atas dia biasanya. Kalau buruk itu di bawah. Ya, ada istilahnya itu di situ ya. Nah, biasanya menjelang perayaan Imlek itu, bahkan waktu yang ke Pulau Kemarau itu, apa namanya itu? Cap Gome. Ya. Banyak orang yang mempraktekkan ini Bapak Ibu untuk mencari tahu tentang jodoh, tentang karir, tentang usaha, tentang rumah tangga. Banyak mempraktekkan ini. Ya, dan rame ke sana. Cap Gome itu rame ya. Bukan nanti Kelenteng juga rame. Orang tuanya bilang, pergilah nak, bawa ini cari tahu siapa jodohmu besok, cari usahamu gimana, rumah tangga kita cak mana, pergi. Nah, ini rame Pak. Nah, kita jangan ikut-ikutan anak Tuhan ya. Lalu kalau orang tua kita belum percaya, jangan kita mau. Nggak boleh mah, itu bertenung namanya. Nggak boleh itu ditentang dan tidak disukai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya praktek semacam ini yang mencari tahu tentang hal seperti bertenung ini sudah bukan hanya dilakukan pada etnis Chinese saja, tapi Alkitab mencatat dulu sekali di dalam Alkitab sudah ada orang-orang yang berkonsultasi dengan dewa atau dengan terafim itu dengan cara mengocok
Oh, tapi ini bukan kayu alang-alang atau tapi ini panah. Ya. Contoh di Yehezkiel 21 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca udah 2, 3 ya. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim itu berhala, dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pergi dan seterusnya. Di Raja Babel ini ada di persimpangan jalan, dia bawa panah-panah beberapa gitu ya, dimasuk ke dalam tabung, dia kocok, lalu dia keluar satu, dan ini diterjemahkan. Oh, ini artinya kita harus kepung Yerusalem dan seterusnya. Nah, Raja Babel dalam ayat Yehezkiel ini melakukan tenung yang mirip dengan tenung batang alang-alang atau batang lidi. Keduanya sama-sama berkonsultasi kepada berhala. Keduanya sama-sama mengocok satu sejenis kayu, ya, atau lidi atau panah, dan akhirnya satu jatuh dan itu diterjemahkan. Dan firman Tuhan katakan praktek ini dilarang oleh Tuhan karena sebenarnya isi tenungan itu bersifat menipu, itu tipuan sebenarnya. Mari kita buka Yehezkiel 21 lagi ayat 23 tadi dikatakan sama-sama 2, 3 ya. Tetapi bagi mereka itu adalah tenungan yang menipu. Walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tapi ia mengingat kesalahan mereka sehingga mereka ditangkap. Jadi kalau kita pergi ke Cak Bono dan pegang itu nomor ini ya, bertenung gitu ya, itu penipuan besar-besaran sebenarnya. Jangan kita tertipu Bapak Ibu. Alkitab bilang itu tipuan. Itu tipuan. Dan Tuhan bilang, aku akan mengingat kesalahan itu. Engkau akan ditangkap, engkau akan dibinasakan. Nah itu yang poin yang 2, 3, dan 4. Nah yang berikut adalah kerasukan dewa-dewi atau ini ilmu sihir ya. Disebut itu Tiotan. Ya, Tiotan ya, Bapak Ibu lebih familiar dengan istilah-istilah ini. Nah, Tiotan ini adalah praktek kerasukan roh yang menyebabkan kekebalan tubuh, sehingga kalaupun ditoreh-toreh tubuhnya dengan benda tajam, tombak, pedang atau senjata tajam lainnya, tubuhnya itu nggak terluka, gitu ya. Nah orang yang dirasuki ini tadi saya sebut di awal itu disebut tangki. Nah biasanya sebagian orang itu menjadi tangki ini karena memang mereka membuka dirinya. Mereka pengen dirasuk supaya dia punya ilmu kebal. Jadi nanti kalau dia toreh tubuhnya pun tidak sakit, sama seperti tadi ketika ada anak mempersembahkan kepada dewa dewi kan seorang tangki harus ambil darah dari lidahnya, nggak sakit itu, ya ada ilmu kebalnya, ya itu namanya sihir sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian tapi ada juga orang yang secara paksa dirasuk oleh roh dewa ini, roh dewa dewi ini. Nah misalnya orang ini akan capek, dia akan mengalami kesusahan, kadang sampai melompat-lompat, meronta-ronta, berteriak, bahkan sampai pingsan. Ya, menderita sekali disiksa oleh roh dewa dewi. Maka kadang saya heran ya, kalau saya baca buku itu, katanya ini roh dewa dewi yang dianggap sebagai Tuhan gitu. Tapi sebagian besar etnis Jawa yang belum percaya sekalipun nggak mau dirasuk oleh roh dewa dewi ini karena menyiksa, menyakitkan. Mereka menghindar ya. Nah beda dengan Roh Kudus ya. Kalau orang percaya kita maunya semuanya diisi, dipenuhi oleh Rohnya yang kudus. Roh Kudus tidak pernah memaksa manusia untuk dia menguasai kita, tapi dia memberikan satu kerelaan. Kalau kau percaya kepada Yesus, kau membuka hatimu, Tuhan Yesus masuk. Dan saat itu Roh Kudus bekerja. Bahkan ketika seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, tapi hidupnya nggak benar, hidupnya nggak mengejar kesalehan, nggak mengejar kekudusan di dalam dosa, Roh Kudus mana mau berenang dalam diri kita? Dia keluar. Bukan keluar, dia tidak menyatakan karyanya, kuasanya dalam kehidupan kita. Nah beda dengan tadi roh dewa dewi itu, kadang dia memaksa dan menyiksa. Maka sebagian orang itu tidak mau. Bahkan kalau ada yang sudah dirasuk oleh dewa dewi, mereka bawa kepada Tuhan, kita mau lepaskan ini dari anak saya, ini menyiksa. Beda, Roh Kudus itu memberikan sejahtera kepada manusia, kepada orang yang percaya. Roh Kudus mengerjakan ketenangan, dia tidak menyiksa kita, tapi mengerjakan
damai sejahtera, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, praktek autisme seperti Taotang ini sebenarnya juga pernah tercatat di Alkitab, ya. Di Alkitab yang dimana ini dilarang oleh firman Tuhan. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 28, ada di situ ya. Jadi satu masa Nabi Elia ini menantang Nabi Baal. Nabi Baal ini banyak sekali. Kemudian Nabi Baal ini dikatakan di situ, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Jadi ini sudah praktek, ini sudah ada. Ketika Elia berhadapan Nabi Baal ini, mereka biasa, ilmu tangki ini ada. Yang mereka kerasukan, mereka menoreh-noreh diri mereka dengan alat yang tajam, darah di mana-mana. Mereka panggil Tuhan, mereka panggil dewa mereka, dan Alkitab bilang tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada tanda perhatian. Jadi sebenarnya semuanya adalah penipuan, ya. Nah, berbeda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari bagian ini bahwa Roh Kudus tidak menyiksa kita, tidak membuat kita menderita, tapi memberikan kita hidup, memberikan kita kekuatan. Ya, praktek yang dilakukan oleh para nabi Baal ini, inilah identik dengan praktek kerasukan roh tadi, yang Taotang tadi hampir mirip kan? Mereka menoreh-noreh diri mereka, lalu mereka kerasukan, begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang yang melakukan praktek ini seharusnya dihukum mati. Mari kita baca Imamat 20 ayat 27. 2-3 ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus melempari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Udah jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, walaupun dapat ilmu kebal, ya, ilmu kebal, tapi akhirnya kata firman Tuhan mereka dihukum mati, darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu keluar dari rasukan roh dewa-dewi ini? Tidak ada cara lain selain kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau ada keluarga kita yang kerasukan begini, bagaimana tanggung jawab kita Bapak Ibu yang percaya Tuhan? Kemarin adik saya 2-3 hari lalu, Kak, ada waktu nggak? Saya mau video call. Ada apa? Saya bilang. Anak bungsunya itu sudah 3 kali fenomena pas tidur tuh kayak kerasukan gitu. Anak bungsunya, dia tertawa, kemudian dia nangis, lalu memegang satu bagian dari tubuhnya itu sakit gitu. Dia tertawa, nangis, teriak gitu. Itu 3 kali fenomena ini, dan itu setiap jam tertentu. Dan ketika mereka bangun kan dia melihat kepada satu arah tertentu. Saya bilang tolong doakan Kak. Saya bilang kamu anak Tuhan juga, kamu anak Tuhan Yesus juga, kau punya kuasa yang sama dengan saya untuk mendoakan anak. Saya bimbing dia, ini yang kamu doakan, yang kau perkatakan, saya apa masalahnya, bagaimana fenomenanya, dia kasih semuanya, lalu saya coba analisa, berarti ini firman Tuhan yang perlu kau baca, ini doamu, ini. Bisa kayak aku mendoakan? Bisa. Engkau punya kuasa yang sama, karena roh yang sama ada padamu sama dengan Roh Kudus yang ada pada saya. Kalau begitu saya akan coba doakan bersama dengan suami saya. Lalu dia ikuti semua apa yang saya ajari dia. Saya tanya 2 hari, bagaimana dengan anakmu? Kak, ada lagi Kak, udah sembuh, udah enggak kerasukan lagi katanya. Nah, artinya apa? Bapak Ibu jangan takut kalau ada fenomena begitu. Kau usah cepat-cepat harus ke orang pintar. Bapak Ibu punya kuasa yang sama. Tumpang tangan, doakan mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dengan roh, karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa-kuasa itu. Maka kita punya kuasa kemenangan Bapak Ibu. Ya, entah siapapun itu, mungkin ada yang belum percaya, yang sudah percaya, kita punya kuasa yang sama. Ya, dalam 1 Yohanes 4:4 dikatakan begini. Coba kita baca bersama-sama.
2, 3 ya. Kamu berasal daripada Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi adik saya itu ternyata ada orang, dia baru beli satu rumah, ya, di rumah. Terus rumah itu ternyata diincar oleh orang Palembang di samping rumah tetangganya. Dulu adikku beli, itulah kisahnya. Lalu kemudian orang itu akhirnya ada kebencian lah, lalu dia dia serang, dia kirimlah ilmu-ilmu untuk membuat sakit. Kan ada juga mantra yang mengirim sakit itu. Saya bilang, kenapa kami bisa kena ya kak? Mungkin kamu nggak pernah doa ya. Bilang, orang kita bisa kena. Kalau kamu nggak berdoa sungguh-sungguh, dalam Tuhan sungguh-sungguh, kau bisa kena. Iya kak, kami jarang doa sih, tapi ya doa ala kadarnya. Saya bilang enggak, anakmu sedang dalam peperangan rohani, kamu, keluargamu setiap malam, setiap pagi doa sungguh-sungguh, mengatakan firman Tuhan. Ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu, ilmu-ilmu itu ada di dunia ini, jangan salah, memang ada kuasanya. Orang bisa mulai kena nggak? Bisa. Kalau kita tidak dalam Tuhan sungguh-sungguh, kalau kita punya celah untuk dia mengirimkan barang-barang itu bisa, maka kita harus punya kesungguhan dalam Tuhan. Bentengi tiap hari anak kita, bentengi tiap hari diri kita dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Saya bilang tiap pagi deh, kamu doa, bentengi keluargamu, bentengi rumahmu dengan sungguh-sungguh oleh kuat dan perlindungan Tuhan Yesus. Saya tanya kemarin gimana? Puji Tuhan ke anak-anak. Puji Tuhan. Nah ini ya, ini hal yang perlu kita pelajari. Yang berikut, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi seorang pemantra. Mantra ini apa ya? Mantra ini adalah ucapan-ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Maka dengan mantra dia bisa menyembuhkan seseorang. Dengan mantra bisa mendatangkan celaka. Dengan mantra ini bisa memberikan ilmu kebal. Jadi kalau dia pun ditembak nggak mempan kalau dari mantrain. Ya. Kemudian ada juga mantra ini untuk pengobatan, ada juga mantra untuk supaya dia pergi ke tangki atau ke itu. Dia bilang, Pak, tolong mantra apa ya supaya suami saya ini matanya nggak jelalatan, supaya nggak selingkuh dia, supaya saya hanya ada di hatinya. Apalah mantranya? Nanti dikasih uang mantra tuh. Ini mantranya, jadi suami nggak akan selingkuh, istri tidak akan selingkuh. Ada juga ada mantra, saya ingin mantra supaya orang itu nggak punya jodoh. Ada itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi ini ada mantra-mantra, ini dukun sebenarnya. Ya, jadi pernah nggak kita terlibat? Saya kemarin ditunggalkan melayani satu bapak, ya, yang terlibat dalam mantra, dan dia ada simpan satu jimat yang kalau dia baca itu, kalau orang mau tembak dia, orang mau saja dia nggak mempan. Jadi dia itu kami ada buang waktu itu tuh beberapa bedanya dan udah dimantrain gitu. Jadi itu kami ada buang, kami pelayan pelepasan gitu ya. Opung saya dulu juga gitu, dia tentara, opung dari mama saya. Dia juga punya mantra ini, ada satu mantra dia, kalaupun dia ditembak oleh apapun itu nggak mempan. Itu opung saya. Ya, dan mantra itu dimasukin dengan satu ikan lele kecil di dalam hidup-hidup itu waktu itu. Dia opung saya itu dikenal hebat itu di kampung saya. Ya, nggak bisa meninggal dia tapi tersiksa dia tapi karena itu menuntut sama dia sampai tersiksa luar biasa, gitu ya. Nah, ini mantra Bapak Ibu. Jangan kita tertarik ya mantra. Jadi yang ditunggal itu dia ngomong kalau ada orang preman mau habis dia, mau berniat jahat untuk dia, tinggal dia sebut mantra itu takut tuh preman-preman. Kayak dia langsung tuh punya kuasa besar gitu. Nah itu kami layani kemarin. Pas kemarin saya ketemu dia bilang, aduh terima kasih ya sama masih ingat gak? Itu saya serahkan udah kita buang, ada cincin atau apalah itu, ada cincin, ada mantra yang dibungkus di kain merah. Oh iya ya, saya baru ingat, oh iya kita pernah pelayan pelepasannya itu ya gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar itu ya. Yang kemudian masalah mantra ini, ada juga mempercayai hari nuzul dan hari malam. Nah orang Tionghoa yang belum percaya, bahkan yang udah percaya pun masih kadang percaya ini ya. Jadi kalau mau misalkan mau pesta, mau bikin pernikahan, mau mengubur, mau buka toko, mau pindah, itu melihat ini tanggalnya baik gak ya? Oh, kata peramalnya atau kata itu penelah, nggak baik tanggal ini kalau kamu nikah nih bahaya nih.
bagus. Oh, kalau kamu dikuburnya ini meninggal kemarin, oh dia harus dikubur tanggal sekian. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya kita udah terlibat dengan mantra, terlibat dengan ramal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang secara umum orang-orang Asia itu senang percaya kepada tahayul. Ya khususnya juga di etnis Tionghoa yang belum percaya ini senang. Ya, itulah saya bilang ketika mengambil keputusan penting dalam hidupnya, itulah mau menikah, mau menguburkan orang yang meninggal, itu biasanya melihat hari-hari. Mereka tanya dulu peramal, ya. Dan lu peramal itu dapat dari mana infonya? Ya infonya itu dari bermantra. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada juga kalau kita nggak ada buku ramalan di rumah, ya buku ramalan disebut itu almanak Cina kuno, Tang Sui namanya. Jadi kalau kita tuh mau membuat keputusan penting, mau menikah anak kita, mau menguburkan, mau pindah, kita baca dulu buku almanak Cina kuno ini, Tang Sui ini. Oh ini nggak bagus, ini nggak bagus. Nah kita juga terlibat ini Bapak Ibu. Secara nggak langsung kita udah terlibat dengan peramal, dengan roh ramal, roh mantra ini, ya kita terlibat di situ. Praktek meneliti hari-hari dan bulan-bulan ini adalah untuk cari tahu apakah hari-hari jahat atau hari-hari buruk kalau kita melakukan ini. Baik nggak tanggal ini, buruk nggak di tanggal ini. Nah ini kita harus buang Bapak Ibu dari kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita nggak perlu lagi praktekkan ini. Atau saat anak kita nikah, udah nikahkan aja, doakan. Harus lihat bagus nggak pernikahan di tanggal ini. Atau saat kalau kita meninggal lalu kita tanya, bagus nggak menguburkan ini, meninggal di angka ini dan berapa mau menguburkannya. Nggak usah Bapak Ibu kita pikirkan itu. Ya nggak perlu lagi itu. Saya heran kadang udah percaya terus tapi praktek-praktek ini masih lakuin. Jadi saya heran, lakukan firman atau perkataan manusia yang kita mau lakukan. Seringkali kita lebih takut perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Bilang, mama saya bilang begini semua, harus lihat hari. Kata Tuhan apa? Kali kita lebih takut perkataan orang tua, perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Kita nggak pernah menggunakan kebenaran kita. Kalau orang tua bilang pergi itu, bawa Lidi ini, anak-anak ini. Lalu kita anak Tuhan gimana sikapnya? Saya udah percaya, minta maaf, saya nggak bisa, nggak sejahtera hati saya untuk itu. Itu dilarang dalam iman saya. Harus berani Bapak Ibu sebagai orang percaya. Ya, terus kita buang. Alkitab menegaskan supaya jangan menghambakan diri kepada hari-hari tertentu. Nggak perlu kita menghambakan diri hari-hari tertentu ini baik atau ini buruk. Tuhan tidak menghendaki kita mengeramatkan hari, mengeramatkan tanggal atau bulan tertentu untuk perkara-perkara duniawi, atau mengeramatkan kamar. Oh kalau kamar bulan 13, atau buka usaha di angka 17, atau ini tanggal, itu kita mengeramatkan hari namanya, dan kita berdosa. Itu berarti kita sudah menjadi orang yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita baca Galatia 4 ayat 9, 2, 3 ya. Tetapi sekarang sesudah kau mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kau dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Paulus bilang, aku udah mengajarin kamu firman Tuhan, tapi kenapa kamu masih percaya mengeramatkan dirimu kepada hari-hari, tanggal-tanggal, bulan-bulan? Kamu masih ada tanggal keberuntungan, hari mujur, tanggal kemalangan. Berarti kamu sia-sia mengenal Allah, sia-sia kamu dikenal oleh Allah. Paulus sedih, jangan sampai susah payahmu itu sia-sia untuk kamu. Kamu udah diajar tapi masih mempraktekkan bulan-bulan itu, tanggal-tanggal itu. Kau masih bilang, anakku mau nikah tanggal berapa bagusnya? Anak ini mau dikubur tanggal berapa bagusnya? Aku mau buka usaha tanggal berapa bagusnya? Ada tanggal-tanggal keramat yang kita rasanya takut tanggal itu. Ada tanggal-tanggal yang kita begitu cintai, begitu cinta dengan tanggal itu. Semua tanggal, semua hari, semua bulan dan tahun adalah buatan Tuhan. Dan itu
ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Kalaupun ada hari mujur dalam hidup kita, kadang kita ada keberuntungan, tapi kadang kan ada hal malang kan. Suatu saat kami kan ditabrak orang. Kata Ibu Rus, ini juga mobilnya bertabrakan kan. Itu hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri, bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, mari kita buka Pengkhotbah 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Terjemahan lainnya kita baca di bawahnya. Bergembiralah pada hari kamu makmur, tapi pada hari kamu susah ingatlah bahwa betapa hari kamu susah pun dijadikan Allah seperti hari kamu makmur, agar manusia tidak memahami apa yang bakal terjadi pada kemudian hari. Jadi dalam hidup kita, kalau ada saat kita mengalami keberuntungan, ada berkat, ada pergumulan, ada persoalan, bukan harinya yang salah gitu. Memang dalam hidup kita siklusnya begitu, ada di mana kita mengalami hal yang enak, mengalami hal yang kurang enak. Kenapa ada hal-hal pergumulan? Kenapa ada hal-hal yang tidak mujur? Supaya teman-teman katakan, supaya kita bersandar kepada Tuhan. Oh, hari esok itu nggak bisa diterka, nggak bisa diduga. Jadi kita bersandar penuh kepada Tuhan. Yang terakhir sekali adalah, ini ada pantangan-pantangan ya. Pantangan-pantangan, kita loncat ke, ada pantangan-pantangan seterusnya. Ya, ini ada pantangan-pantangan yang seringkali kita, pantangan dari orang tua, ini perkataan manusia ya. 1, dilarang bersiul di malam hari. Roh jahat akan datang kalau kita bersiul, di pantangannya ya. Ini perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Manusia, tapi kita imani, ini kan kita praktekin. Dilarang menyapu ke arah luar sama membuka toko, rezeki keluar. Banyak orang yang mempraktekkan ini, apalagi pas Imlek, ya. Pertama buka toko, nggak boleh ini menyapu keluar, nggak boleh nyapu keluar, nanti rezeki lari, gitu pantangan. Ada anak yang tidak cocok dengan ini tadi sudah saya jelasin, ya maka nggak boleh panggil papa, nggak boleh panggil mama, panggil om, tante saja, karena dianggap cong. Ya, ada kan ini kan. Lalu terpaksa diadopsi oleh orang lain karena dianggap siong itu, karena tabrakan roh, sionya itu bertentangan gitu ya. Nah ini ada banyak pantangan-pantangan lain lagi dan kita tuh ikuti. Atau kamu kan baru meninggal setahun kemarin keluarga, nggak boleh kau perayaan Sinja ya. Lalu belum setahun, kau nggak boleh pergi Sanjo ya. Ini perkataan siapa? Jangan tahu perkataan manusia. Perkataan manusia. Yang mana kita dengar? Berarti kita sudah menganggap hari-hari dan tanggal-tanggal itu dan mengkeramatkan itu sebenarnya tanpa sadar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, yang terakhir sekali, di antaramu janganlah dapati seorang pun yang bertanya kepada arwah, orang mati berarti, kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, saya coba hubungkan ini dengan tradisi orang Tionghoa itu bersembahyang kepada plakat atau altar leluhur, Sin Chu Pai namanya. Benar nggak Pak? Pokoknya saya katakan aja lah, lebih ngerti daripada saya. Ya, Sin Chu Pai gitu. Nah, biasanya kan gitu pada masa Imlek, ini ritual ini. Ritual ini kan begitu kental. Orang tua yang belum percaya, ajarin tuh anak-anaknya. Itu udah bawa pir terbaik, apel terbaik, makanan babi terbaik itu dikasih di meja altar, lalu sembahyang. Diangkat. Gimana kita yang udah percaya? Boleh apa enggak? Nggak boleh lagi Bapak Ibu ya, nggak boleh. Kemudian, kenapa kita sebenarnya apa ya? Ada kan anggapan di dalam orang tua kita yang belum percaya kalau anak kita percaya Tuhan jadi nggak tahu adab, nggak tahu adat, nggak tahu tradisi. Kenapa? Karena kita nggak mau lagi menyembayangi plakat leluhur ini. Karena ini berkaitan dengan tradisi yang syarat dengan okkultisme. Maka tidak heran seringkali kita dianggap nggak menghormati budaya. Ya, sebenarnya Bapak Ibu saya baca bukunya gini. Konfusius itu atau Konghucu, ya, ini adalah guru besar filosofi yang mengajarkan nilai-nilai moral dan bakti kepada orang tua. Itu Konghucu, ya. Tetapi Konghucu sendiri Bapak Ibu
tidak pernah menyinggung dalam ajarannya tentang sorga, tidak pernah. Ya, ajarannya selalu lebih bersifat kepada etika sosial ketimbang dengan agama, gitu ya. Nah, meskipun Konghucu ini banyak mengajarkan supaya anak berbakti kepada orang tua, ia tidak pernah mengajarkan untuk memuja, untuk menyembah orang tua yang sudah meninggal sebagai tanda bakti. Berarti banyak orang yang akhirnya disinformasi ya, dispemahaman ya, seolah-olah mengamalkan pengajaran Konghucu. Tetapi Konghucu enggak mengajarkan itu, memang dia mengajarkan supaya menghormati orang tua. Ya, tapi tidak menghormati setelah meninggal, gitu ya. Itu dalam satu buku itu Konghucu Origin of China's People and Custom, halaman 121 dia bilang gini. Ini perkataan Konghucu. Berbaktilah pada orang tuamu ketika mereka hidup dan berdukalah ketika mereka mati. Ini perkataan Konghucu dalam buku Konghucu. Ya, artinya Konghucu itu nggak pernah mengajarkan berbaktilah kepada orang tuamu ketika hidup dan lanjutkan baktimu setelah mereka meninggal. Nggak ada itu Konghucu ngomong begitu. Ya, ternyata Konghucu sendiri sadar bahwa kasih itu yang ditunjukkan setelah meninggal dunia adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang munafik, karena almarhum sudah nggak bisa merasakan. Jadi bukti bakti kita sebagai, kalau dibilang itu how ya, jadi ada how dan put how. Nah, kalau kita mau how sama orang tua selama hidup lah. Kalau kita put how selama dia hidup, percuma kita sembahyang 24 jam, itu nggak ada artinya. Adalah lebih baik kita how selagi dia hidup, gitu, daripada kita put how selagi dia hidup tapi baru how setelah dia mati. Baru sembahyang itu 24 jam itu, altar dan plakat itu percuma. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang China melarang anak-anak mereka percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Permasalahan mereka terbesar adalah takut kalau meninggal gak ada yang menyembahyakan altar mereka, plakat mereka. Mereka ngomong nanti plakat kami akan terlantar, tidak ada yang memberi makan. Maka dia pikir, saya ketemu dengan satu ibu dalam peminggilan kami, Bapak Ibu ya. Ada satu anak yang belum percaya. Mamanya juga udah mau percaya sebenarnya. Saya bilang enggak lah semua. Nanti siapa? Anakku yang besar nggak boleh dia dibaptis. Karena nanti siapa yang menyembayangi plakat leluhur dan juga plakat papanya, plakat saya, altar? Siapa yang kasih makan? Jadi orang tua seringkali anggap kalau udah anak itu percaya Tuhan, jadi anak durhaka, jadi putahal gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita mensejajarkan ajaran Konghucu tentang berbakti, Alkitab sendiri paling banyak ya, paling ideal mempraktekkan apa yang dibilang Konghucu itu lebih detail lagi sebenarnya. Ya kan Alkitab bilang hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Dalam Kolose dikatakan dalam Matius 15 hormati ayah dan ibumu. Siapa mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Dalam Amsal 1:8, hai anakku, dengan pendidikan ayahmu, jangan sia-siakan ajaran ibumu. Kolose 3 katakan, hai anak-anak, taati orang tua dalam segala hal, karena itu yang indah dalam Tuhan. Nah, jadi sebenarnya orang tua nggak perlu takut ya kalau anaknya percaya Tuhan. Karena di dalam Alkitab dituntut untuk mengasihi anak itu menjadi hal sama orang tua. Nggak ada firman Tuhan yang mengatakan supaya anak itu hal. Nah, kenapa orang tua banyak melarang anak-anak dibaptis? Karena ketakutan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terakhir ada ini sembahyang kepada pelakat ini, nanti kita menjadi pemanggilan kita kepada keluarga kita ya, mendekat Imlek ini ya. Ada 3 sebutannya kenapa ada sembahyang pelakat atau sembahyang ke altar orang tua. Versi yang pertama begini, dikatakan pada masa dinasti Zhou ya. Itu adalah seorang yang bernama Tinglan ya. Jadi ketika anak ini Tinglan masih muda, orang tuanya meninggal. Maka untuk membalas budi dari orang tuanya ini, maka si Tinglan ini mengukir patung kayu yang mirip orang tuanya dan dia sembah. Nah, berita ini menyebar, kemudian orang Tionghoa rame-rame menyembah patung orang tuanya. Ada versi yang kedua juga,
dikatakan pada masa peperangan ada namanya Pangeran Chong-er. Ya, jadi dia melarikan diri dari kejaran musuh sampai ke tempat-tempat terpencil. Dia kelaparan, ya, nggak ada makanan, hampir mati sekarat Pangeran Chong-er ini. Lalu ada prajuritnya yang setia, dia potong daging dari pahanya, dimasak, dikasih dimakan oleh pangeran supaya dia bisa hidup, gitu ya. Lalu singkat cerita, lepaslah dari masa kritis ini, kembalilah Pangeran Chong ini ke kota, memerintah lagi berkuasa. Tapi prajuritnya sudah mengundurkan diri. Nah, ketika dia ingat bahwa dia hidup karena ada pengorbanan prajurit yang memberikan daging pahanya untuk dimakan oleh dia, dia cari tuh prajurit. Ternyata prajurit udah pulang ke kampungnya, ya, ke kampungnya yang ada di sekitar pegunungan apa begitu ya. Lalu dia cari-cari itu, dia cari-cari kok nggak ketemu itu si prajurit itu, begitu ya. Dia cari-cari nggak ketemu, itu namanya di Gunung Myeongsang, itu sejarah ya. Myeongsang ini nggak ketemu udah 3 hari. Lalu raja bilang, ya udah bakarlah itu gunung, bakar itu hutan, supaya dengan begitu memaksa prajurit itu keluar gitu loh, supaya kita ketemu. Lalu anak buahnya bakar itu gunung, dan ternyata bukannya si prajurit itu pulang, ternyata ikut mati. Ikut mati, maka pangeran itu rasa bersalah. Karena dia rasa bersalah, dia ngomong sama anak buahnya, ambil bambu, bikin plakat. Ya, kita mau menghormati, mau mengingat prajurit saya. Itu menyebar, kemudian muncullah penyembahan kepada altar atau plakat. Nah, versi yang ketiga adalah, ini ada satu versi yang dikatakan, konon katanya hiduplah seorang anak durhaka, ini yang Puthao tadi ya. Dia anak ini gak pernah pulang, dia suka di luar. Nah, kalau dia pulang itu, dia peras orang tuanya, dia pukuli, dia hajar sama mamanya supaya dapat duit. Itu namanya anak Puthao ini ya. Dia gak pernah tinggal di rumah. Jadi orang tuanya trauma nih, aduh anakku pulang tuh pasti mau hajar kami, minta uang lagi, mau pukuli kami. Satu masa anak ini gak pulang Bapak